aksi bela Palestina ini kan luapan aksi emosi massa, betul. Dia bukan demo. Saya orang yang paling nggak setuju kalau demo dibilang jihad. Ya. Jujur tidak ada demonstrasi jihad, tidak ada. Tapi kalau karakter orang Indonesia ini beraksi ketika melihat sesuatu atau merespon, itu sifat kita, orang kita. Ulama juga sudah berfatwa, berarti mubah, boleh ikut, boleh enggak, betul. Cuma ingin saya garis bawahi, kita wajib benci sama Yahudi. Ya, kita wajib bela Palestina. Kita wajib membenci semua propaganda Yahudi. Jangan cuma turun ke jalan mempertontonkan aksi benci Yahudi dengan cara pakai kaos atau apa ornamen khusus. Itu sih namanya menawarkan produk organisasi nanti kalau begitu. Kalau memang Anda benci Yahudi, ayo bismillah, Petojo Utara, yuk kita pertontonkan. Jangan lagi kita pakai bank konvensional. Ya, itu Yahudi Israel itu, ya Allah, itu kotanya kecil banget, gedean Jakarta negerinya. Bisa menggoncangkan dunia, kenapa? Ini kalau sampai nggak ada perubahan, aksi dunia makin gede nama Yahudi Israel ini. Nah, buat kita sikapnya bagaimana, Ustaz? Ya kalau Anda punya kemampuan buat turun ke Palestina, silakan. Ulama udah memperbolehkan kok. Tapi perhitungkan, jangan main berangkat ke sono aja. Butuh ilmu. Fisik juga harus dilihat kondisi kita gimana, karena kita akan perang di sebuah gurun yang dingin, super dingin, panas, super panas. Jangan sampai kesana cuma nyusahin, batuk pilek nggak sembuh-sembuh ya. Gimana mau ngeker ya. Kemana ada yang tanya soal Ustaz, Anda mau perang ke Palestina, bagus dong, Masya Allah. Anda bilang bagus. Boleh gak Anda ke guru Anda minta ilmu kebal, Tat? Astagfirullah. Mau jihad, musyrik, gimana sih? Nabi aja berdarah, Umar bin Khattab dibunuh, betul? Hamzah ditombak. Kita pakai ilmu kebal, gimana sih? Makanya Islam ajarkan kalau pengen bicara jihad, ayo dirwatus sanamihi al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama tuh jihad. Jadi jangan ngomong jihad kalau agama kita masih berantakan. Sholat, zakat, puasa, haji, tolong ini rapihin benar. Baru bicara jihad. Jihadat Allahu Akbar, sama orang tua berantem. Jihadat Allahu Akbar, sama mertua nggak akur. Jihadat Allahu Akbar, bertetangga nggak nyambung. Jihad model apa yang kita pertontonkan? Akhirnya yang ada fashion show. Bicara Palestina, anak didandanin, pakai atribut bendera Palestina, diikat di kepala, pipinya digambar, dicat bendera Palestina, pakai sorban, intifada. Perempuan pada dandan, pada pakai cadar, main panahan. Di foto-foto, diekspos di sosmed. Ya Allah. Sehingga dunia taunya lihat perempuan-perempuan memanah di Palestina. Saya bilang cepetan pelor, betul. Pelor apa? Peluru. Cepetan. Ya, pada pakai sampai ini Ali sampai kayak pedang Shogun. Tahu matanya asli apa enggak? Allah alam. Mudah-mudahan si asli. Sampai biru, sampai kelinci puncak. Ini sebenarnya mau jihad apa mau bikin cover majalah sih gitu. Bukan itu jihad. Hati-hati didomplengi ini mengatasnamakan Palestina. Wallahi Allah jaga Al-Quds. Di tangan Umar ibn Khattab merdeka itu Palestina. Antum tahu kan cerita kenapa jatuh ke tangan Umar Palestina? Yang saat itu perang melawan Romawi. Dipimpin oleh Khalid bin Walid, panglima perang Islam yang tidak pernah kalah, Khalid bin Walid. Sehingga ketika ending perang antara Romawi dengan Palestina, dengan Arab, sahabat-sahabat Nabi ini, Umar pertontonkan digantinya Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Pernah dengar nama Abu Ubaidah bin Zarrah ya? Nah, ini sahabat Nabi yang kelasnya biasa-biasa aja. Kalau levelnya ini mungkin kalau Khalid jenderal, ini Abu Ubaidah bin Zarrah ini kopral ini. Umar sengaja pertontonkan, Khalid mundur, Abu Ubaidah maju. Geger manusia Umar, ini kita ngelawan bangsa besar Romawi.
Pemimpin kafir dunia Heraklius tuh di Romawi, Umar. Mau merebut Palestina, jenderal diganti sama yang bukan jenderal. Ya Allah Umar, gimana mau menang? Apa kata Umar? Jaga lisan kalian. Kemenangan urusan Allah, tugas kita hanya berusaha, betul? Tolong jangan tinggalkan sebabnya. Kenapa saya ganti Khalid dengan Abu Ubaidah? Saya tidak benci Khalid. Khalid sahabat Rasul, Khalid sahabatku. Jangan curiga sama khalifah, sudah. Adapun saya ganti Khalid dengan Abu Ubaidah karena saya melihat adanya cikal bakal keburukan, apa? Syirik. Syirik di mana, Umar? Orang berkata, di mana ada Khalid bin Walid, di situ ada kemenangan. Syirik. Bagaimana kita mau diberikan merdeka kalau masih ada kesyirikan? Makanya buat teman-teman yang ngayalin khilafah, kita berdoa semoga ada khilafah di Indonesia. Cuma prosesnya harus paham. Kalau masih banyak dukun pasang iklan di TV, dukun masih punya Instagram, dukun masih punya sosial media dan lain-lain, tidak akan pernah bisa tegak khilafah. Contoh sahabat yang pernah menegakkan khilafah, contoh sahabat yang pernah pegang 3/4 dunia, Umar ibn al-Khattab. Apa Umar raksasa, giant? Bukan. Orang kaya? Tidak. Yang kaya Abu Bakar, yang paling kaya itu Utsman. Kenapa Allah percayakan 3/4 dunia di tangan Umar? Ini dunia bulat, cuma 1/4 yang bukan. Kenapa? Karena kemantapan hati Umar dalam menegakkan tauhid. Dan Allah sudah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi kalau masyarakat beriman dan bertakwa. Jadi jangan cuma dihayalkan, kayak jangan cuma dikatakan benci. Siapa yang nggak benci dengan Yahudi? Kita benci dengan Yahudi karena menzolimi. Sampai Erdogan bilang apa? Untuk membela Palestina tidak perlu jadi orang Islam, cukup jadi manusia. Ini jangan bilang saya mendukung perkataan-perkataan tertentu, tidak. Saya cuma kabarkan ada bahasa yang seperti itu gitu loh, bahwa orang umum pun berkata untuk membela orang yang terzolimi nggak perlu jadi Islam, jadi manusia saja, apalagi jadi orang Islam gitu loh. Lalu nggak perlu jadi orang Islam saja, harus punya rasa empati, apalagi Anda seorang Muslim. Makanya kalau kita nggak bela Palestina salah. Bela Palestina. Kalau kita nggak sanggup datang ke Palestina karena alasan yang jelas, fisik, keuangan dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Yuk kita galang dana bantu Palestina. Serahkan melalui orang-orang yang memang langsung sampai ke Palestina. Banyak ustaz-ustaz kita banyak. Kalaupun dana kita nggak punya, jangan kecil hati. Kita bisa berdoa. Karena doa silahul mukmin, doa senjata orang beriman. Ya. Kenapa? Karena yang mendatangkan kebaikan itu Allah, bukan kita. Jangan terjebak dalam kesyirikan. Oh, kalau aneh nggak turun ke jalan, nggak ada perubahan, tat. Waduh, siapakah aneh? Oh, bukan begitu bahasanya.